Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحمد أعزكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 19 Safar 1444 Hijriah atau tanggal 15 September 2022. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat besar, dimudahkannya kita untuk duduk di majelis ilmu. Dan hari ini kita akan membahas tentang Ashr Qawaid fi Tazkiyatun Nafs. Ini sampai pada pembahasan khatimatun, dan kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dengan biasanya beliau adalah ceramah, kemudian ditranskrip, kemudian disempurnakan lagi. Nah, dari 10 kaidah yang kita bahas dari kitab ini, kemarin kita membahas tentang ma'rifatun nafs, mengenal hakikat jiwa, di mana jiwa itu di pembahasan sebelumnya kita bahas ada 3. Tentang apa, Mas? 6. Nafsu mutmainnah, kemudian nafsu ammaratu bisu, kemudian nafsu lawwamah. Dan kita juga membahas pemisalan yang beliau berikan tentang adanya untuk menjadikan melatih kuda, kemudian juga orang yang mendaki gunung. Nah, sedangkan kemarin Anda memberikan contoh apa, Mas? Masih ingat? Hah? Iya, orang yang merokok. Kaidah itu bisa masuk pada yang seperti itu. Dan dalam satu harinya orang itu bisa mengalami 3 nafsu itu. Awalnya amaratu bisu, pengen melakukan kejelekan, kemudian batinnya merontak, melawan, jiwanya tidak ikhlas. Kemudian ada nafsul lawamah, menyesal. Kemudian nafsul mutmainnah. Nah, sekarang di khatimatun, Syekh Hafizahullah menjelaskan tentang beberapa perkataan para salaf tentang tazkiyatun nafs, tentang pensucian jiwa. Kita baca apa yang beliau tulis Hafizahullah. Wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhihi al-qawaid allati
tu'inul abda ala tazkiyatun nafsihi wa tadhiriha dhahara bijala'i hajatin nafsi. Itu harakatnya diperbaiki, hajatin nafsi ila muhasabati ma damat fi daril muhlati wal amal qabla an yaqifa al insanu baina yadillahi yaumal qiyamati wa qad ahmala islaha nafsihi wa kanat sababa halakihi. Syekh Hafizahullah mengatakan wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhil qawaid, setelah menjelaskan kaidah-kaidah yang dapat membantu tu'inul abda, membantu seorang hamba ala tazkiyatun nafsihi, untuk membersihkan jiwanya, wa tadhiriya, dan mensucikan jiwanya. Dhahara bijala'i hajatin nafsi ila muhasabati, maka nampak dengan jelas kebutuhan hamba untuk muhasabah introspeksi, madamat fi daril muhlati wal amal, selama dia itu masih berada di dunia yang merupakan negeri fana dan tempat untuk beramal. Qabla an yaqifal insanu baina yadillahi, sebelum hamba itu berdiri di hadapan Allah Ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa qad ahmala, dan orang itu terkadang lalai. Islaha nafsihi, ahmala islaha nafsihi, lalai untuk memperbaiki diri. Nasallahu alaihi, semoga Allah Azza wajalla menjauhkan kita dari lalai untuk memperbaiki diri. Wa kanat sababa halakihi, dan ini adalah sebagai sebab halakihi, kebinasaannya, kehancurannya. Dan dijelaskan oleh Hafizahullah, penulis Syekh Abdul Razak bin Badr, wa qad kana as-salafus salihu yudhakkiruna an-nasa wa yasunahum bi darurati muhasabati nafsi. Dulu para salafus saleh itu senantiasa memperingatkan orang-orang agar wa yusunahum, dan juga mewasiatkan orang-orang bi darurati muhasabati nafsi, tentang pentingnya penyucian diri, wa islahiha, dan memperbaiki jiwa, qabla fawatil awani wa hululil maniyati, sebelum terlambat dan tidak ada lagi kesempatan. Wa yahsunu fi khitami hadhihi risalati naqlu ba'dil wasaya allati ja'at anhum fi hadzal bab wa ala ra'sil haula'i wa ala ra'si haula'il khulafa'il arba'ati ar-rasyidin. Dan di akhir risalah ini kami ingin mengutip sebagian wasiat dari apa yang dari salafus saleh yang mencakup dalam topik tazkiyatun nafs wa ala ra'si haula'il khulafa'il arba'ati ar-rasyidin, terutama wasiat keempat khulafa' ar-rasyidin, wasiatnya 4 khulafa' ar-rasyidin. Nah, kemudian di sini kita memulai dari perkataannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana kita harus tahu siapa beliau. Beliau wafat tahun 13 Hijriah. Beliau disebut adalah sahabat yang paling dekat dan mempunyai keistimewaan. Bahkan beliaulah yang dipanggil oleh setiap pintu surga untuk bisa dimasuki. Dan Abu Bakar ini adalah seorang sahabat, apabila kita menceritakan tentang manakibnya, tentang keistimewaan-keistimewaan,
apa yang beliau dapati tentunya menjadi kajian tersendiri, panjang sekali. Nah, dan di sini beliau radhiyallahu anhu itu mengatakan, "I'lamu ibadallahi, ketahuilah wahai hamba Allah, annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuyyiba ankum ilmuhu, fa in istata'tum an tanqadhiya al-ajal wa antum fi amalillahi faf'alu wa lan tastati'u dhalika illa billahi fasabiqu fi mahdi ajalakum fi mahdi ajalakum qabla an tanqadhiya ajalukum fayuruddukum ila aswa'i a'malikum fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum fa anhaakum an takunu amsalahum fal wahaa al-wahaa wan najaa an-najaa fa inna wara'akum taliban hasisan murruhu sari'un ya'ni al-maut." Di sini dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "I'lamu ibadallahi, ketahuilah wahai hamba Allah, annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin, kalian itu masuki waktu pagi dan sore. Artinya di sini mengingatkan tentang pergerakan antara pagi sore, waktu, berkaitan dengan waktu. Qad ghiba ankum ilmuhu, berada pada batas ajal yang tidak terjangkau oleh pengetahuan kalian. Fa in istata'tum an tanqadhiyal ajal, jika kalian mampu untuk menghabiskan batas ajal tersebut, wa antum fi amalillahi, sedangkan kalian itu dalam keadaan beribadah kepada Allah, faf'alu, maka lakukanlah. Ini ada kejadian nyata, seorang yang dinyatakan besok dihukum mati, seorang bandar narkoba yang dihukum mati. Kemudian ketika diberikan kesempatan terakhir, mau minta apa sebelum ajal menjemput, sebelum dia dihukum mati, dia ternyata meminta makanan yang paling enak yang dia inginkan. Dan ketika itu, ketika dia makan, bergetarlah seluruh tubuhnya. Antum tahu getaran tubuh itu kenapa, Mas? Takut mati. Takut mati. Dia sudah membayangkan di depannya adalah kematian, sedangkan di hadapannya dia, di hadapan persis dia adalah makanan yang senantiasa selama ini dia idam-idamkan. Karena berapa tahun itu berada di penjara, tidak mendapati apa yang diinginkan. Dia menginginkan makanan tersebut. Dia menginginkan makanan tersebut. Tapi ketika suapan pertama, suapan ketiga, itu dia bergetar. Nah, ini orang-orang yang tidak berpikir tentang akhirat. Mencari apa, Mas? Makan. Sedangkan ketika dia berusaha untuk menikmatinya pun gak bisa. Tidak bisa. Subhanallah.
itulah menunjukkan tentang rakusnya dunia. Tapi ketika di ajalnya dia mengetahui bahwasanya makanan yang diidolakannya ini tidak akan dibawa mati oleh dia, maka dia pun 1 kali suapan, 2 kali suapan bergetar tangannya, semua tubuhnya bergetar karena rasa takut pun mengimbanginya. Jadi rasa takut itu menderanya, terus kemudian menjadikan dia, apakah yang seperti ini yang saya cari sebelum saya mati? Makan kenyang, makan enak. Subhanallah. Ini adalah bagian yang terpenting yang harus kita camkan ketika Allah Azza wa Jalla itu memberikan waktu kepada kita untuk beramal soleh. Maka jangan pernah menjadi di sesuatu yang kemudian ditunda-tunda karena hal itu tidak akan terjadi 2 kali. Tidak akan terjadi 2 kali. Kesempatan untuk mendapatkan amal soleh itu tidak diulang 2 kali. Makanya ketika ada orang yang bisa beramal soleh, sekarang kajian atau tidak, sekarang berangkat kajian atau tidak, jangan pernah nunda-nunda mas. Besok saja, besok saja. Nanti akan ada penyesalan yang tidak kunjung padam. Itu menunjukkan apa mas? Nafsul lawamah yang nanti akan lebih mendominasi daripada nafsul mutmainnah. Nah, oleh karena itu ya, Nabi SAW itu menjelaskan tentang orang-orang itu diharuskan untuk bersegera beramal soleh sebelum datangnya sesuatu yang mengguncang dia, seperti badiru bil a'mali sittan, bersegeralah untuk beramal sebelum 6 yang akan datang, yaitu tentang tulu'i syamsi min maghribiha. Ini kaitannya dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Terbitnya matahari dari arah barat, Dajjal. Keluarnya Dajjal. Wadukhan, adanya asap. Wadabah, dan juga adanya binatang melata. Ya. Dan di sini perkaranya wa amrul amah, perkara yang sangat umum. Kaitannya dengan beberapa hal yang kaitannya dengan tanda-tanda kiamat, banyak sekali, min asratis saah. Bahkan ada beberapa ulama yang menulis tentang asratis saah, tanda-tanda kiamat. Tapi sesungguhnya kiamatnya kita adalah kematian kita. Kiamatus sugro. Kiamatnya kita adalah kematian kita. Makanya ketika orang itu bisa mengatakan, taruhlah kita bayangkan, mas, besok selesai ajalnya, kira-kira apa yang akan kita lakukan mas? Beramal soleh, sedekah, untuk ini, sempat atau tidak? Subhanallah. Makanya di situ jangan kemudian sering menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Bersegeralah, ya. Nah, kemudian dijelaskan pula oleh di sini Abu Bakar tentang ya, ghiba ankum ilmuhu, engkau itu tidak akan mampu untuk menjangkau ilmunya. Fa in istata'tum an tanqadiyal ajal wa antum fi amalillahi faf'al. Kalau engkau itu bisa menghabiskan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka lakukanlah. Maka tadi kalau misalnya dikatakan sebelum besok
atau berapa jam sebelum kematian, apa yang diminta. Padahal kita masih bisa melakukan amal soleh seperti ini, menuntut ilmu syar'i, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi SAW. Ini adalah sesuatu yang paling nikmat yang ada di dunia ini. Karena di dunia, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu dilaknat, Mas. Dilaknat apa saja yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla wa mawala. Dan apa yang sama dengan zikir tersebut, ibadah-ibadah dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jalla. Wal alim wal muta'allim, orang yang punya ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang menuntut ilmu. Maka ketika ada pertanyaan kepada Syekh Shalih Al-Munajjid, hal yajuz lana an nad'u Allah ya an nuwaffiq lana fil maut fi talab al-ilm, apakah boleh kita itu minta doa agar kita itu diberikan taufik meninggalnya itu dalam rangka menuntut ilmu syar'i? Syekh mengatakan hada ahsan tamanni, itu adalah pengharapan yang paling bagus. Sehingga di situ kalau misalnya kita menginginkan untuk bisa ya menjadikan pengandai-andaian, maka kita pun harus berandai bahwasanya kematian kita itu adalah kematian yang ada di dalam amalan ketaatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah melihat ada orang sedang joget mati, main bola mati, main tinju mati, dan apa saja. Bahkan kalau di Magelang ada juga yang menyaksikan main tenis mati. Naudzubillah min dzalik. Maka di situ yang paling mahal di situ adalah kita menginginkan apa, Mas? Husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan itu sangat mahal. Bagaimana akhir kehidupan kita? Apa yang kita cari ini, Mas? Ya. Kalau misalnya akhir kehidupan kita besok diumumkan, Mas, besok jenengan meninggal jam sekian, kira-kira apa yang akan kita persiapkan? Ada sebagian orang mengatakan apa? Dikit-dikit kok, ingat-ingat mati. Yang ada di dunia ini dinikmati selagi bisa. Maka perkataan ini bertabrakan dengan apa yang disabdakan Nabi SAW di Tirmidzi, aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan ini, itu maut. Sehingga untuk memperbanyak maut itu bukan aib, justru itu dianjurkan agar kita itu bisa mengintrospeksi diri, apakah kita sudah siap untuk menghadapi maut. Kalau setiap kita ditanya seperti itu, mungkin gak akan ada satu orang pun yang mengatakan saya siap. Gak ada. Karena gak ada orang yang mau diambil dalam keadaan dia masih merasa kurang, masih banyak dosa-dosa dan kekurangannya. Makanya meminta sabat itu nanti akan dibahas di akhir dari risalah ini, adalah yang paling penting. Apalagi doa untuk meminta sabat, untuk meminta keteguhan agar kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, walan tastati'u dzalika illa billah, dan kalian itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Enggak, Bapak Ibu sekalian, lihat bagaimana Nabi SAW itu mengajarkan para sahabatnya, la tada'anna ahadakum fi dubri kulli shalah ad-doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu menunjukkan apa, Mas? Seseorang itu tidak bisa berdoa, tidak bisa
beribadah, tidak bisa berzikir kecuali pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena lafaz doa itu Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Sekarang kira-kira yang menjadikan kita itu bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i, terhindar dari rasa kantuk, terhindar dari rasa capek, penat, letih, lesu, dan mengeluh, kira-kira apa, Mas? Meminta ridho dari Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sekarang Anda tanya lagi, ikhlas ada wujudnya tidak? Bisa dilihat enggak ikhlas itu? Tidak bisa. Tapi orang yang mengikhlaskan niat semuanya karena Allah Azza wa Jalla, pasti Allah mudahkan. Sebagaimana ketika dia diberikan kemudahan untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa melakukan apa saja kebaikan-kebaikan selama dia masih hidup. Maka lihat, Mas, ada orang meninggalnya itu dalam keadaan sujud, ada orang meninggalnya dalam keadaan sholat, ada orang yang meninggalnya ketika talbiyah. Kira-kira apa rahasianya di sana? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bihal abd as-salam." Ya. "Idza aradallahu bil 'abdi khairan 'assalahu." Kaifa ya'siluhu ya Rasulullah? Kalau Allah Azza wa Jalla itu menginginkan kebaikan seorang hamba, Allah akan jadikan akhir kehidupannya seperti madu. Tahu madu, Mas? Ya, madu. Hampir rata-rata semua madu bisa diminum. Hanya sedikit sekali madu yang pahit atau seterusnya, itu pengecualian. Tapi di situ madu enak. Kemudian kaifa ya'silu ya Rasulullah? Bagaimana menjadikan akhir kehidupan itu seperti madu, wahai Rasulullah? Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yaftahu lahu a'mal salih qabla mautihi, atau dalam lafadznya baina yaday mautihi hatta yarda man hawlahu. Bagaimana wahai Rasulullah akhir kehidupannya seperti madu? Allah bukakan dia amal-amal soleh sebelum kematiannya, sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya ridho kepadanya. Maka Anda pun menyaksikan, dulu ada tetangga saya di Magelang, beliau Allah yarham 3 tahun sebelum meninggal Allah berikan hidayah. Sebelumnya abangan, Mas, tahu abangan? Kepercayaan, gak mengimani apapun dari Islam, tapi KTP Islam ya. Sebelum 3 tahun sebelum beliau meninggal, beliau diberikan hidayah sampai akhirnya sholatnya itu tidak pernah beliau telat. Adzan itu langsung beliau datang ke masjid, bahkan datangnya sebelum adzan. Kemudian setelah itu ya Allah mudahkan beliau pergi haji dan meninggal di Madinah, tidak kembali. Subhanallah. Saat itu ketika orang-orang di sekelilingnya melihat, mendengar apa yang dialaminya, ridho. Apapun yang dulu pernah dilakukannya, yang pernah menghardi, pernah melakukan ini, itu semuanya dilupakan. Tidak ada pun ya istilahnya, tidak ada kesan-kesan negatif yang kemudian diingat-ingat. Dulu orang itu kayak gini, karena sudah selesai. Dengan sebab kematian dia dalam kondisi melakukan ibadah haji. Subhanallah. Tidak ada yang mengira yang dulu abangan
sekarang diberikan kemudahan untuk mendapatkan kematian yang terbaik. Subhanallah. Wala uzaki 'ala Allah ahad. Ana tidak memberikan bentuk penghargaan kepada orang tersebut, tapi di sini adalah bagian dari kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Nah, kemudian fasabiqu fi mahlil ajalikum qabla an tanqadhiya ajalukum fayuruddukum ila aswa'i a'malikum. Maka bergegaslah untuk beramal sebelum tiba ajal kalian, lalu dia mengembalikan kalian kepada amal-amal kalian yang paling buruk. Jadi kalau tidak bergegas, tidak mengambil kesempatan, nanti tidak ada kesempatan dua kali, Mas. Sampai menjadi penyesalan. Ya laitani kuntu turaba. Ya. Seandainya dulu itu ya turab, debu. Artinya apa? Tidak akan dihukum seperti ini. Makanya an-nadamu jaa fi akhir. Penyesalan itu datang di akhir. Itu bagi orang-orang yang biasa, B aja. Tapi bagi orang-orang yang akil, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan berpikir, oh ini saya tidak akan menjadi orang yang menyesal dan terlambat. Saya ingin menyongsong, saya ingin menjemput ajal itu dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian, bagi yang sudah mulai terhuyung-huyung, ini ada kopi, dulu bisa diambil. Nah, ini. Nah, barakallahu fikum wa zadakumullahu hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semua semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, kemudian fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum fa anhaakum an takunu amsalahum fal waha'a al-waha'a wan najaa an-najaa fa inna wara'akum taliban hasithan marruhu sari'un ya'ni al-maut. Karena ada suatu kaum yang menyerahkan ajal mereka kepada orang lain. Artinya maksudnya di sini apa? Terlalu berharap pada orang. Ajalnya terserah. Kemudian mereka lupa akan diri mereka. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan fa'anhaakum an takunu amsalahum. Aku melarang kalian untuk menjadi seperti mereka. Karena fal waha'a al waha'a wan najaa'a wan najaa'a. Fa inna wara'akum taliban hasithan marruhu sari'un ya'ni al maut. Sesungguhnya di belakang kalian ada pengejar yang tangkas. Pengejar yang tangkas. Bergerak begitu cepat. Ya, marruhu sari'un, yakni al-maut, yaitu kematian. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla berikan kita akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Apapun yang disebutkan tentang nas-nas yang kaitannya dengan kematian, kaitannya dengan neraka surga, itu harusnya seseorang itu ada keinginan untuk meminta kebaikan atau berlindung dari kejelekan di situ, Mas. Antum misalnya disebutkan di sini tentang di sini tentang adab. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari yang demikian. Atau nasallallahu salamah wal afiyah. Itu doa itu, Mas. Agar apa, Mas? Apa yang kita ucapkan atau apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan tidak menimpa kepada kita. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan. Itu yang dilakukan para ulama seperti itu. Maka kalau misalnya ada orang mengatakan harus ini, harus ini, harus itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, tapi tidak ada doa yang menyertainya, ini kekurangan. Ini suatu kekurangan. Nah,
Kemudian ini adalah perkataannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa yaqulu khalifatus tsani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal tahun 23 Hijriah. Setelah itu 50 tahun setelahnya meninggal anaknya 73, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, wa yaqulu al-khalifatu tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil 'aradil akbar yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun. Nah, di sini dijelaskan tentang perkataannya Umar radhiyallahu anhu, tapi ini perkataan Ibnu Umar ini sanadnya ada inqita'. Disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan dijelaskan pula oleh para ulama yang lainnya. Namun di sini faedahnya penting, maknanya bagus dan kita bisa mengambil faedah di situ. Tidak dijadikan landasan, tapi jadikan faedah untuk menjadikan kita lebih faham dengan apa yang telah disebutkan dalil-dalil yang sahih lainnya. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang pada hari kiamat. Wa tazayyanu lil 'aradil akbar, dan bersiaplah untuk tujuan yang agung. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari di mana tidak ada perkara yang samar tersembunyi. Ini di surat Al-Haqqah ayat 18. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf nomor 3500 35.600. Nah, wa yaqulu, ini adalah perkataannya dari Umar radhiyallahu anhu. Kemudian wa yaqulu khalifatus salis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Khalifah Ar-Rasyid yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wafat tahun 35 Hijriah. Ibna Adam, itu takdirnya ya bena Adam, tapi ya-nya dihilangkan. Jadi Ibna Adam, wahai keturunan Adam. I'lam anna malakal mauti alladhi wukila bika lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika mud anta fid dunya wa ka'annahu qad takhatta ghairak ilaika wa qasadaka fakhudh hidraka wasta'idda lahu wa la taghfal fa innahu la yaghfalu anka wa'lam ibn Adam in ya. Nah, wa'lam, ketahuilah. Nah, wa'lam nam Adam in ghafalta atau in ghafilta an nafsika wa lam tasta'idda laha lam yasta'idda laha ghairuka wala budda min liqa'illahi azza wa jalla fakhudh li nafsika wala taqilha ila ghairika. Nah, Ibn Adam, wahai keturunan Adam, i'lam anna malakal mauti, ketahuilah bahwa malaikat maut wukila bika, ditugaskan kepadamu, lam yazal yukhlifuka, senantiasa mengintaimu, wa yatakhatta ila ghairika, dan meninggalkan orang lain, mud anta fi dunya, semenjak engkau itu berada di dunia. Nah, sekarang ada pertanyaan, Mas. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan ini. Karena kebanyakan orang itu menjadikan apa yang ada sekarang ini itu istilah yang keliru. Sekarang anak tanya, Mas, Pak namanya siapa? Hah? Pak?
Pak Doni, ayo, ahlan Pak Doni, Allah barik. Pak Doni, nama malaikat pencabut nyawa siapa Pak? Malaikat maut. Mas, siapa namanya? Mas Abid. Hafid Pak Abid. Abed, Mas Abed. Malaikat pencabut nyawa siapa namanya Mas? Malaikat maut. Ayo. Mas, siapa namanya? Hah? Rizal. Ayo, Mas Rizal. Malaikat pencabut nyawa siapa Mas? Namanya? Malaikat maut. Ada nama lainnya? Israel. Ayo. Ya itu yang anak-anak bahas. Adakah nama malaikat Israel yang sekarang ini marak? Ya, karena kemarin ada dari guru-guru TK Temanggung minta kepada anak untuk mengkoreksi paper untuk anak-anak TK dan SD. Di situ jelaskan tentang malaikat, nama-nama daftar malaikat. Salah satunya adalah malaikat Israel. Benarkah malaikat Israel itu ada? Tidak ada. Ayo. Dan itu sudah ditanamkan semenjak kita kecil, pelajaran agama di SD itu malaikat pencabut nyawa adalah malaikat Israel. Dan ini subhanallah, bagaimana kesalahan itu begitu viralnya, dan itu menancap pada benak kita sampai sekarang. Ya, itu masih ada yang benar-benar seperti itu. Maka disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah memberikan hasyiah, memberikan catatan kaki di dalam ta'liqnya beliau terhadap Aqidah At-Tahawiyah. Hadza huwa ismuhu fil Quran, yaitu ismu fil Quran, yaitu tentang di surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakanlah, yatawaffakum malakul mauti, ya, diserahi tugas untuk mencabut nyawa, alladzi wukkila bikum, yang telah diberikan tugas kepada kalian, tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Maka disebutkan di sini malakul maut. Di surat As-Sajdah ditegaskan malakul maut, tidak ada Israel. Itu yang pertama. Kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW, "Tsumma yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafs at-thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Kemudian ketika datang malaikat maut alaihissalam, dia duduk di yajlisa 'inda ra'si, duduk di samping kepalanya, kemudian mengatakan, ya, malaikat maut itu mengatakan, ayyatuhan nafs at-thayyibah, wahai jiwa yang baik, ya, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratin minallahi, keluarlah menuju ampunan Allah, wa ridwani, dan ridhonya. Ini adalah disebutkan dalam ayat malakul maut, dalam hadis malakul maut. Sedangkan nama Israel di sini dijelaskan oleh Syekh Albani hafizahullah dalam hasyiahnya dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, hadza huwa ismu fil Quran. Isim nama malaikat itu adalah malakul maut. Ya. Jadi di situ ada malaikatul maut. Amma tasmiyatu Israel kama huwa sa'ir bainan nas, sebagaimana yang populer
populer di antara orang-orang bainan nas, fala aslalahu, ini tidak ada asal usulnya, tidak ada asal usulnya. Huwa minal israiliyat, itu adalah israiliyat, kisah-kisah yang ada sebelum Islam dari Bani Israel, kisah-kisah tambahan. Nah, berikut juga Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Liqa'ul Maftuh menjelaskan, wa amma malakul maut fa innahu la yasih tasmiyatuh bi Israil wa innama yuqalu fihi malakul maut kama qala Allah azza wa jalla qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum wa lam yasih an nabi sallallahu alaihi wasallam anna ismahu Israil. Tentang malaikat maut, ya, tidak ada dalil bahwasanya penamaannya adalah Israil, karena malaikat maut itu sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi surat As-Sajdah, ya, kul, katakanlah, yatawaffakum malakul mauti, malaikat maut, alladzi wukkila bikum, yang telah diberikan serai tugas untuk mencabut nyawa kalian. Walam yasih, dan tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya namanya adalah Israil. Nah, ini yang harus difahami tentang penjelasan yang berkaitan dengan penyebutan malaikat. Jadi yang benar adalah malaikatul maut, malakul maut. Nah, i'lam anna malakul maut alladhi wukila bika lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika mud anta fid dunya. Ya. Wahai keturunan Adam, ketahuilah bahwa malaikat maut yang ditugaskan kepadamu untuk mencabut nyawa itu senantiasa mengintaimu, Allahu Akbar, dan meninggalkan orang lain sejak engkau berada di dunia. Artinya meninggalkan untuk fokus kepada orang lain, tetap fokusnya kepada kita. Nah, wa ka'annahu qad takhatta ghairaka ilaika wa qasadaka, seolah-olah dia berpaling dari orang lain dan hanya berfokus menuju kepada. Nah, fakhud hidraka wasta'id lah wala taghfal, dan waspadalah, siapkan dirimu dan jangan kau lalai. Fa innahu la yaghfal anka, karena malaikat itu tidak pernah lalai darimu. Wa'lam, ketahuilah, ibnu Adam, wahai keturunan Adam, in ghafalta atau ghafilta an nafsika wa lam tasta'idda laha, jika engkau lalai dari dirimu sendiri dan tidak membekali diri, ya, lam yasta'idda laha ghairuka, maka orang lain tidak akan menyiapkan perbekalan bagimu. Ini juga kaitannya dengan apa, Mas? Dibawa kepada pembahasan tentang istidlalnya, istimbatnya Imam Syafi'i terhadap surat An-Najm. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bantahan buat orang-orang yang berkumpul-kumpul setelah kematian untuk mengadakan adanya perhelatan, ya, paham sampai di sini? Nah, seperti berkumpul-kumpul membaca Quran dan menghadiahkan kepada mayit, itu tidak ada keterangannya. Istanbata Syafi'i anna al-ihda qiraatul Quran la tasil ila mayyit. Itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah. Bahasanya Imam Syafi'i mengambil dalil. Apa, Mas? Imam Syafi'i di sini mengambil dalil dari ayat tadi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi orang yang dia dapat kecuali apa yang dia usahakan.
Paham Mas? Ya. Dan itu menjadi pendapat beliau bahwasannya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal tidak sampai. Ya, kecuali di situ apa? Anak cucunya. Yang kejadian di sini adalah bukan anak cucunya, tapi satu RT satu kampungnya orang lain itu dipaksa untuk membaca surat Yasin, membaca ini, membaca itu yang tidak ada aturannya dari hadis Nabi SAW, amalan Nabi SAW, ataupun di situ apa yang dilakukan oleh para sahabat ataupun ulama-ulama setelahnya. Tidak ada sebutannya seperti itu. Kalau mereka berdalil, mosok nggak boleh membaca Al-Quran, membaca Al-Quran boleh, tapi di situ istihsan, menganggap baik tanpa dalil, itu nggak boleh. Paham ya? Nah, kemudian wa'lam ibn Adam in ghafilta an nafsika walam tasta'idda laha lam yasta'idda laha ghairuka. Kalau engkau itu tidak mau membekali dirimu, maka orang lain tidak akan menyiapkan bekal bagimu. Kita sendiri yang menyiapkan bekal. Maka duduknya kita di sini itu dalam rangka untuk menyiapkan bekal itu. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat duduknya kita di sini, hadirnya kita di majelis ini itu sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Jangan dikira kalau misalnya kita duduk seperti ini hanya daripada di rumah nggak ada kerjaan, mending di sini bisa dapat kopi, bisa dapat ketemu hewan-hewan. Enggak, bukan itu Mas. Ya. Perbaiki niat yang seperti itu. Perbaiki. Karena orang yang ikhlas itu tidak akan ada rasa bosan, Mas. Orang yang ikhlas itu ya, di sini sekarang ada semua gadget. Ada ini, ada ini. Coba ikhlas yang gimana? Ikhlas ketika kita mendengarkan kajian ilmu, ketika kita mengikuti ilmu, kita fokus kepadanya. Mau capek, mau gimana, mau ada hubungan HP itu gak akan dilihat. Kita merasa nyaman. Oh ya, saya sekarang sedang menuntut ilmu syar'i. Urusan yang lain saya singkirkan. Urusan tentang update status saya singkirkan. Tentang berita ini saya singkirkan, tentang itu singkirkan, hatta ngobrol sama teman saya singkirkan. Kenapa? Karena menginginkan agar bisa mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Itu salah satunya, Mas. Makanya anak pernah mengatakan, orang yang menuntut ilmu syar'i ikhlas karena Allah Azza wa Jalla pasti dimudahkan untuk nyaman di majelis ilmu dan bersemangat dalam majelis ilmu. Tapi ketika dia itu duduk di majelis ilmu itu setengah-setengah, Mas. Artinya apa? Setengah semangat, setengah ikhlas, setengah, semuanya serba setengah. Pas-pasan setengahnya. Maka itu akan terjadi rasa bosan, capek, kayaknya nggak masuk deh. Atau yang lainnya, keluh kesah. Nah, ini dari tentang ikhlas. Sehingga salah satu mengambil bekal itu adalah senantiasa memperbaiki ikhlas kita dalam menuntut ilmu syar'i, Mas. Niat kita diperbaiki. Niat kita diperbaiki, diasah terus itu, Mas. Sampai kapan kita itu mengasah niat ikhlas kita? Sampai kematian kita, Mas. Karena pertempuran kita dengan ikhlas itu akan senantiasa ada sampai akhir kehidupan kita. Jangan pernah merasa bahwasanya sebagai orang yang pandai ikhlas sedangkan dia merasa menang atas keikhlasannya, artinya tidak diganggu oleh waswas syaitan, itu menunjukkan dia pun itu sudah tertipu dengan waswas syaitan. Nasallallahu alaihi. Nah, kita lanjutkan. Ya. Wala budda min liqa'illahi azza wajalla, karena pasti pertemuan kepada Allah azza wajalla itu pasti. Ya. Fakhud li nafsika wala taqilha ila ghairika. Maka persiapkan bekal itu untuk dirimu dan jangan kau serahkan kepada orang lain. Artinya apa? Ngendelke orang.
mengandalkan orang lain, itu jangan. Untuk amalan kita, amalan soleh kita, itu tidak boleh mengandalkan kepada orang lain. Seperti apa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mengatakan Trinitas itu mengatakan apa? Dosa saya sudah ditebus, jadi saya mengandalkan tebusan dari orang yang disalib itu adalah penebus dosa saya. Sekarang saya sudah nggak punya dosa, saya melakukan apa saja free, hanya perlu pengakuan dosa dan bayar sekian dan sekian, selesai. Nasallahu alaihi. Bukan seperti itu. Akan kita tanya, orang-orang yang melakukan itu pada hakikatnya pernah nggak dia merasa bahagia yang sejatinya? Enggak. Itu versinya kita. Versinya mereka beda lagi. Karena hatinya begitu sudah gelap, sudah tertutup, terlalu banyak maksiat yang dilakukan, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Assalamualaikum. Nah, ini adalah perkataan dari khalifah yang ketiga. Sekarang kita masuk pada penjelasan dari khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang meninggal wafat tahun 40 Hijriah. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, "Ya ayuhan nasu, inna akhwafa ma akhwafu alaikum tul amal wa ittiba'al hawa, fa amma tulul amal fayunsil akhirata, wa amma ittiba'al hawa fayudillu anil haq, ala inna dunya qad wallat mudbiratan wal akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'il dunya, fa innal yawma amalun wa la hisaba wa ghadan hisabun wa la amal." Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal. Ini tentang tul amal. Ini adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yazalu qalbul kabir syaban fi isnatain." Senantiasa orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tidak muda lagi, itu tetap awet muda dalam dua hal. Fi hubbid dunya wa tul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Nasallahu alaihi. Maka disebutkan di sini tentang al-kabir asy-syaikhu yadhal. Ini adalah orang yang sudah lanjut usia, syaban, pemuda. Dan disebutkan tentang khoslataini, hubbud dunya, cinta dunia. Di mana cinta dunia ini disebutkan di dalam penjelasan hadisnya, min malin wa nisa'in wa banin wa ghairi dzalika. Senang dunia itu bisa disebutkan hubbud dunya. Itu dari cinta kepada kehidupan dia, kemudian yaitu berupa cinta perempuan, kemudian anak-anak, kemudian harta benda. Kayaknya ada kejadian kakek-kakek sudah usia 81 tahun, atau saat itu belum 80, tapi beliau masuk 79 tahun. Alhamdulillah masih bisa jalan. Itu sama anaknya nanya, "Pak, minta apa?"
Kalau ada mobil Mercy, bapak mau. Mobil apa mas? Mercy. Maka datanglah mobil Mercy. Mercy. Walaupun agak bukan yang baru, ya bukan yang baru, tapi Mercy. Tak disangka kakek usia 79 tahun itu berani untuk menginjak pedal gas menuju Jakarta, Jogja Jakarta mas, nyetir sendiri. Bayangkan, anak sampai saat itu sampai gede-gede, Insya Allah. Karena memang dari mudanya dia bercita-cita untuk dapat mobil Mercy, tapi dapatnya pas 79 tahun. Pas 79 tahun. Akhirnya apa yang kejadian? Dia tidak ada rasa takut, tidak ada ngantuknya juga. Berhenti berapa kali pak? Sekali doang. Bayangkan, ini mengalahi anak muda. Ya, walaupun sekarang memang tol gampang, tapi tetap 79 tahun. Subhanallah. Ya, bagaimana penglihatannya, bagaimana integrasi sensoriknya, itu masya Allah. Jadi seolah-olah awet muda dalam hal cinta kepada yang seperti itu. Begitu juga ada bapak-bapak seusia waktu itu dengan bapak Ana, selisih 2 tahun. Alhamdulillah bapak Hafizahullah ini sekarang 75 ya, 75 tahun. Beliau selisih 2 tahun, jadi 73. Tapi 10 tahun yang lalu beliau menikahi, ya teman bapak itu menikahi gadis 23 tahun. Karena sepanjang hidupnya ternyata ditinggal pergi sama istrinya. Sudah usaha sukses, ditinggal sama istrinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan ganti dia berupa gadis 23 tahun. Akhirnya Allah berikan anak, 2 anak, seolah-olah seperti cucunya. Tapi Ana melihat dengan mata kepala sendiri, kulitnya itu beda. Ketika dijajarkan dengan bapak, ini beda 2 tahun, tapi kok kayak kelihatannya beda lebih dari 15 tahun. Wajahnya juga ajib. Subhanallah. Hitungannya kalau 63 itu harusnya usia pensiun, tapi dia malah menikah saat itu dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan saat itulah ya Allah Azza wa Jalla memudahkan itu semua. Artinya Pak, bukti nyata bahwasanya tentang hadis Nabi SAW ini benar adanya. Ya, bahwasanya kaitannya tentang la yazalu qalbul kabir syabani fi isnataini. Artinya penampilannya sudah tidak muda lagi, mungkin sudah ubah dan seterusnya. Ya, tidak menyebut bapak-bapak di sini. Allahumma barik. Semuanya masih muda di sini. Allahumma barik. Ya. Tapi ini bukti nyata, dua-duanya, ya, 2 karakter ini membuat orang awet muda, yaitu hubbud dunya wa tulul amal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Nah, salah-salah. Kemudian wa tiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Di mana mengikuti hawa nafsu jelas masuk kepada pembahasan, yaitu innama akhsha alaikum syahwatil ghai. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dan hadisnya sahih, dicantumkan Syekh Albani dalam Sahih Targhib, yaitu innama akhsha alaikum syahwatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Ini dari Abu Barzah, dari Abi Barzah Al-Aslami. Itu innama akhsha alaikum, yang aku khawatirkan kepada kalian, yang aku takutkan pada kalian, syahwatil ghai, syahwat yang ghai. Ghai itu artinya tersesat atau menyimpang, syahwat yang menyimpang. Ya.
fi butunikum, di perut-perut kalian, makan terus, nggak ada larangan. Bahkan ini kejadian juga bapak-bapak yang sudah tidak muda lagi, usia 63 tahun, waktu itu sebagai tobbakh, ya, sebagai juru masaknya ketika di daurah masyayikh. Beliau orang keturunan, bukan orang keturunan Cina, orang Arab. Beliau mengatakan, jadi di situ ada emping melinju, kemudian jeruan dan yang lainnya. Dia makan etel aja. Di luar bahkan beliau masih merokok. Ya, semoga Allah memberikan hidayah, tapi nggak tahu sekarang bagaimana. Apakah beliau masih hidup atau enggak, Allah alam. Itu sebelum ana berangkat ke Abu Dhabi. Nah, itu beliau mengatakan, ana nggak ada pantangan makan itu. Kalau jatahnya mati. Ya. Kalau makan ya makan. Dia bilang mengatakan seperti itu. Subhanallah. Maka sebutkan, ana mengatakan ini yang berbicara ini syahwat. Ya. Innama akhsha alaikum syahwatul ghaib. Yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian adalah syahwat yang menyimpang. Fi butunikum, dalam perut kalian. Artinya berapa banyak orang-orang yang di situ berkemakmuran, itu pun tidak sehat jadinya. Kalau tidak sehat tidak bisa memaksimalkan ibadah. Nah, kemudian wa furujikum, dan apa mas? Tentang alat kelamin. Assalamualaikum, semoga Allah Azza menjaga kita dari demikian. Wa mudatil hawa, ya, dan hawa yang kemudian itu menjadi penyebab orang itu menjadi sesat. Hawa nafsu diikuti terus. Assalamualaikum. Nah, ini tentang hawa, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hawa. Fa'amatul amal fa yunsil akhirata. Sedangkan panjang angan-angan itu menyebabkan lupa akhirat. Wa amma itibal hawa, sedangkan mengikuti hawa nafsu, fayudillu anil haq, maka dia itu menyesatkan kalian dari kebenaran. Ini nasallahu alaihi wasallam. Mengikuti hawa nafsu. Makanya kalau misalnya tips untuk melihat hawa nafsu di mana mas? Di jalan. Orang-orang yang ngebut itu wang gitu, ngikuti hawa nafsu. Dia merasa bahwasanya di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan dia memandang samping kanan, samping kirinya, di belakang dia itu tidak ada yang menyamai dia. Nasallallahu. Itu kalau jiwa-jiwa muda. Yang menjadi masalah adalah kalau sudah sepuh masih pengen seperti ini. Ini sesuatu. Ya. Kemudian, nah, ala inna dunya qad wallat mudbiratan. Ketahuilah dunia itu berlalu, beradanya di belakang. Mudbiratan. Wal akhiratu muqbilatan, dan akhirat itu akan kita hadapi. Ya, ada di depan kita. Kemudian walikulli wahidatin minhuma, dan masing-masing dari keduanya, yaitu akhirat dan dunia, itu banun, anak-anak pengikut. Fakunu min abna'il akhirati, maka jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'i dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun, karena sesungguhnya hari ini beramal. Hari ini beramal. Wala hisaban, dan tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, dan esok hari itu hisab tapi tidak bisa amal lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh
Ali radhiyallahu an, ini adalah semuanya berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi beliau memberikan redaksionalnya dengan redaksi yang mudah untuk difahami oleh orang-orang yang saat itu diajak ngobrol sama beliau, diberikan nasihat oleh beliau radhiyallahu an. Kemudian perkataan wa yaqulul Hasan al-Basri, sekarang sahabat Khulafaur Rasyidin sudah, kemudian Hasan al-Basri, pembesarnya tabi'in. Tapi di sini lil asaf sangat disayangkan beliau adalah mudallis. Ya, beliau seorang imam tapi beliau mentadliskan hadis. Mentadlis itu menyamarkan, Mas. Menyamarkan hadis. Nah, Hasan al-Basri wa yaqulu al-Hasan al-Basri rahimahullah. Nah, dan sering dipakai perkataan beliau karena beliau mentadaburi kehidupan itu dengan penuh dengan ilmu, sehingga apapun yang dia katakan itu masih tetap terngiang bahkan sampai sekarang. Maka sekarang ada pertanyaan buat kita, Mas. Kira-kira perkataan mana yang kelak Allah akan menjadikan kita perkataannya akan diambil oleh anak cucu kita, oleh saudara-saudara kita sebagai bentuk dari perkataan yang baik. Ini Al-Hasan Al-Basri meninggal tahun 110 Hijriah. Siapa yang menjadikan perkataannya masih tetap dikenang, masih tetap dipakai, masih tetap untuk menjadi nasihat yang up to date, Mas? Kira-kira apa itu, Mas? Ikhlas. Ingat-ingat, Mas. Para imam terdahulu mengajarkan ilmu, mengajarkan apapun dari kebaikan-kebaikan, mereka lakukan bukan karena dunia. Mereka mengajarkan karena akhirat, karena menginginkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menyebabkan apa yang diajarkan itu begitu memberikan dampak sampai sekarang. Ustadz, apakah yang orang-orang yang punya subscriber paling banyak ataupun pengikutnya, follower paling banyak, itu berarti barokahnya banyak? Belum. Mereka belum mati, ya. Dan kebaikannya itu belum sejauh apa yang dilakukan para imam ini. Maksudnya apa, Ustadz? Nah, ini mereka masih hidup. Jumlah followers, jumlah subscriber itu bisa diakali dengan coding, Mas. Antum bisa beli berapa followers, berapa subscriber, bisa dibeli. Toh itu cuma sekedar bagian dari coding, bisa di-crack mudah bagi orang mampu. Tapi ini kebarokahan yang sejatinya tidak ada yang menyebabkan itu menjadi pasti kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Kok bisa Sahih Bukhari beliau meninggal 256 Hijriah masih tetap dipakai sekarang? Apa sebabnya? Ikhlas. Maka pertanyaan kita, kalau kita mengajarkan kebaikan pada orang lain, pada anak kita, pada saudara kita, pada adik kita, pada kakak kita, apa yang kita harapkan ketika kita mengajarkan itu, Mas? Kalau ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan itu sebagai apa, Mas? Peninggalan kita yang terbaik kepada mereka. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau itu karena Allah Azza wa Jalla, pasti dimudahkan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ingat-ingat, Mas. Kemudian al-mu'minu qawwamun 'ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillahi azza wa jalla wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamati 'ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamati 'ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabatin. Hasan Al-Basri mengatakan, seorang mukmin adalah pemimpin, qawwamun ala nafsihi, pemimpin untuk dirinya,
yuhasibu nafsahu lillahi azza wajal. Dia menghisab dirinya sendiri semata-mata karena Allah azza wajal. Ada pertanyaan juga, Ustaz, gimana menghisab diri sendiri? Kayaknya apa yang saya lakukan baik-baik saja tuh. Saya nggak melakukan ini, saya nggak melakukan itu. Sabar mas. Semua itu ada yang jelek. Semua itu pasti ada pernik-pernik, ron-ron, bintik-bintik yang jelek. Bahkan ketika kita keluar kamar mandi apa mas? Kita baca apa mas? Doa kamar mandi apa? Ghufranaka. Artinya ghufranaka apa mas? Hah? Iya. Nah, ghufranaka as'aluka maghfirataka. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Kenapa minta ampun? Kenapa minta ampun? Kan kita di kamar mandi nggak ngapa-ngapain Ustaz, cuma mengeluarkan hajat kita. Iya, sahih. Tapi di situ kita tidak bisa berzikir kepada Allah Azza wajalla. Dan saat itu kita ghaflah, kita lalai, tidak bisa berzikir kepada Allah Azza wajalla. Maka kita minta ampunan kepada Allah Azza wajalla. Jadi kalau kita ke kamar mandi berapa menit sih? Sebentar Ustaz? Iya, sebentar. Sahih. Nah, sedangkan yang kita lakukan selama sehari berapa jam? Mosok kita tidak minta ampunan kepada Allah Azza wajalla? Justru di situ mas, harus banyak kita istighfar kepada Allah Azza wajalla. Kalau kita keluar kamar mandi saja kita istighfar, apalagi ketika kita itu menjalani kehidupan kita, harus banyak kita istighfar. Semoga Allah Azza wajalla memudahkan kita untuk senantiasa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Azza wajalla. Nah, makanya disebutkan di sini al-mu'min qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin itu adalah pemimpin bagi dirinya. Yuhasibu nafsahu, dia itu mengevaluasi dirinya sendiri, menghisab dirinya sendiri. Oh, tadi pagi saya melakukan ini, saya melakukan ini. Walaupun sulit itu, Mas. Orang yang bisa mengevaluasi diri adalah ketika dia itu mengakui bahwa dirinya banyak kesalahan, banyak dosa. Nah, dan orang yang bisa mengevaluasi diri itu jauh dari, kalau bahasa Jawa, gumedi, atau di sini BBL. BBL itu bunga lacut. Anak kemarin karena faedah ini ketika membahas tafsir surat Al-Qasas, yang ana tambahkan di situ ada tafsir dari bahasa Jawa. Karena di Magelang ada mbah-mbah yang kadang hanya paham bahasa Jawa. Artinya di sini perasaan ketika kita merasa bahwasanya kita tidak pernah melakukan salah, kita senantiasa benar. Ini yang menyebabkan kita tertipu, sehingga kita pun tidak akan pernah atau malas untuk melakukan istighfar. Nasallahu. Kita merasa benar, kita merasa bagus, semuanya kita lakukan benar. Padahal banyak sekali yang kita lakukan salah. Tapi senantiasa kita mengukur semuanya itu pakai bajunya kita, ukuran diri kita, bukan ukuran orang lain, apalagi ukuran syariat. Sehingga yang lain salah, saya benar, yang lain kalah, saya yang menang. Seperti itu fitrahnya manusia. Ana, antum semua sama. Nah, nasallahu. Kemudian di sini jelaskan hisab, menghisab diri kita. Kemudian wa innama khafal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabatin. Jadi menghisab diri sendiri semata-mata karena Allah Azza wajalla. Pada hari kiamat, hisab itu ringan bagi orang yang menghisab dirinya sendiri ketika di dunia. Dan hisablah itu berat bagi orang-orang yang tidak menghisab dirinya di dunia. Nah, kemudian
Wa yaqulu Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran itu meninggal tahun 117 Hijriah. Beliau berkata, nah, dan Maimun bin Mihran ini termasuk orang yang mempunyai kata-kata yang nasihat yang bagus. Beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatin min asy-syariqi li syariqihi. La yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syariqi li syariqihi. Lafaz ini, ya, lafaz dari Maimun bin Mihran ini yang Anda dapatkan di kitab Az-Zuhud, itu lafaznya ada sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Sehingga di sini kita mengambil faedah, bisa jadi Syekh Hafizahullah menuliskan ini dengan apa yang beliau hafal. Apa yang beliau hafal. Jadi la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syariqi li syariqi. Seorang tidak dikatakan dia bertakwa sampai dia lebih ketat mengkoreksi dirinya, melebihi koreksi seseorang terhadap rekan usahanya, rekan partnernya, partner usahanya. Ini dilihatkan Waqi' al-Jarrah dalam Az-Zuhud. Jadi kamu salah, empatnya ke kita, ya kan? Ya. Yang salah siapa? Ya Anda, ya Anda. Tapi yang lainnya itu mengarah ke kita. Ya, gini. Set. 4 jari ke kita, 1 ke orang lain. Subhanallah. Dari hisab disebutkan di lafadznya ini, qala haddatsana Ja'far bin Barqan an Maimun bin Mihran qala la yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu muhasabatan syariqihi wa hatta ya'lama min aina malbasuhu wa mat'amuhu wa mashrabuhu. Ini tambahan dari ana ketika menerjemahkan ini di Zuhud nomor 239, Imam Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burqan dari Maimun bin Mihran. Beliau berkata, seorang tidak menjadi bertakwa sampai dia senantiasa mengoreksi dirinya sebagaimana dia mengoreksi teman kerjanya, bahkan sampai dia mengetahui dari mana dia mendapatkan apa yang dipakainya dan apa yang dimakannya dan apa yang diminumnya. Kemarin ada kejadian juga, Ustadz, saya ingin mengembalikan uang kepada orang, dan di situ ada gaji saya sebulan dari rumah sakit karena dia kerja di rumah sakit. Kemudian qadarullah Ustadz, uangnya hilang di jalan, jatuh. Uangnya apa mas? Jatuh. Ya. Ini satu kejadian. Kemudian Anda katakan, terus bagaimana? Anda katakan, di situ bisa jadi Allah Azza wa Jalla itu mencukupkan antum dengan yang halal saja, sehingga yang haram-haram itu Allah hilangkan dengan cara yang seperti itu. Allah hilangkan dengan cara yang seperti itu. Maka ketika seseorang itu kehilangan sesuatu yang dia senangi, sedangkan dia merasa bahwasanya kok hilang, saya sudah selama ini melakukan yang terbaik untuk mendapatkan terbaik pula, kok bisa seperti itu? Karena katakan mas, bisa jadi gaji antum itu ada yang haram di situ, ada yang tercampur, gak 100% halal. Maka Allah Azza wa Jalla mencukupi antum dengan yang halal. Itu bagian dari kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada jenengan. Berapa kali mas kehilangan uang? Pernah mikir? Hah? Jarang-jarang. Alhamdulillah.
Pernah kan teman-teman? Iya, sekali. Alhamdulillah. Iya. Yang lain? Ada yang sering? Gak pernah, Pak? Jarang. Ayo, Pak. Iya. 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 Karena di sini konsepnya, ya, ketika kita itu berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ini keinginan kita untuk bisa mendapatkan yang halal. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, ya, bihalalika an haramika, dari apa-apa yang halal darimu, dari yang haram, ya. Waghni bifadlika amman siwaka, dan cukuplah aku dengan karuniamu, ya, amman siwaka, dari orang-orang yang selain, artinya dari siapapun selain aku, cukupkan hanya untuk meminta kepadamu, cukupilah aku tidak akan merasa cukup dengan yang lainnya, aku hanya mencukupkan dengan apa yang Engkau telah cukupkan bagiku, ya. Paham sampai di sini? Maka disebutkan tentang doa ini, Allahumma fini bihalalika an haramika, ya Allah cukupkanlah aku dengan apa yang halal darimu, dari yang haram, ya. Waghnini bifadlika, dan cukupilah aku dengan fadlika, dengan karuniamu, dengan keutamaan darimu, amman siwaka, dari siapapun selainmu. Karena apa? Kita terlalu berharap dengan manusia, kemudian wah nanti bisa mencukupi saya, bisa mencukupi ini, dan itu pun salah, ya. Seolah jadi seperti itu, Mas. Karena terkadang kita itu tidak bisa mengkoreksi diri kita ketika orang lain mengkoreksi kita sendiri. Tapi jadilah orang yang mengkoreksi diri kita. Selama ini, ya, selama ini yang kita dapatkan apa? Ustadz, saya kerja siang malam, tapi qadarullah gak ada yang saya bisa tabung. Ada juga kejadian kemarin, orang sudah menabung bertahun-tahun untuk naik haji, diplastiki, kemakan kerayap. Allahu Akbar. 50 juta dimakan rayap. Kira-kira gimana itu, Mas? Apa ibroh dari itu semua? Bisa jadi di situ ada harta-harta yang tidak halal. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mencukupkan dia dari yang halal, bukan dari yang haram. Yang ketiga, Allah menginginkan dia kebaikan dengan apa? Dijauhkan dia dari yang haram. Dijauhkan dia dari yang haram. Yang keempat, agar dia bisa mengambil faidah, bahasanya yang selama ini didapat tidak bisa dilakukan dengan usaha dia sendiri. Itu semua kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Itu semua adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima di situ menunjukkan bahwasanya Allah itu hanya menerima yang baik, Mas. Ya. Innallaha thayyiban la yaqbalu illa. Di sini kata-kata arti dari maksud dari thayyib, ya. Kata-kata dari yang thayyib, bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan faedah di situ, ya. Ketika Nabi SAW menjelaskan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sungguhnya Allah itu thayyib, tidak menerima hanya yang thayyib saja yang Allah terima. Campuran nggak bisa, abu-abu nggak bisa, hanya yang thayyib saja. Sehingga di situ peristiwa tentang harta hilang seperti itu adalah bagian dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Karena dia untuk haji, gak mungkin haji itu dicampur dengan sesuatu yang jelek, maka yang jelek-jelek itu dihilangkan, ya.
Kemudian lanjut lagi. Nah, jadi sampai dia mengetahui dari mana yang dapat pakaiannya, bajunya, apa yang diminum dan seterusnya. Nah, kemudian walihada qila an-nafsu kasyariqi al-khawan illam tuhasibhu dhahaba bimalikika. Nah, antum bisa lihat ada yang mengatakan jika manusia itu ibarat rekan usaha dagang yang suka berkhianat. Nasallahu alaihi. Kalau engkau tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu. Ya. Ini di kitab Ighatsatul Lahfan oleh Ibnu Qayyim. Nah, di sini ada yang harus diperbaiki dari kitab yang kita cetak itu. Wa yata'akkadu hadzal maqam fi hadi, bukan amzinah tapi azminah. Antum perbaiki di situ. Ya. Bukan amzinah tapi azminah. Ya. Jadi wa yata'akkadu hadzal maqam fi hadhil azminati. Azminah itu artinya zaman, zaman ini. Allati kathrat fiha al-fitan was-sawarifu 'anil khairi wa 'adumat asy-syurur allati tusawwilu al-batila lin-nufusi wa tuzayyinuhu laha. Ini wa yata'akkadu hadzal maqam, kondisi ini semakin ditekankan pada zaman ini di mana banyak terjadi fitnah dan berbagai hal yang memalingkan seseorang dari kebenaran, selain banyaknya kejelekan yang membujuk jiwa untuk melakukan dan menghiasi kebatilan. Sama itu mas, sama dengan kontekstual apa mas? Orang yang tahaddus bin ni'am, orang mengatakan apa? Hanya menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah yang telah saya dapatkan. Cekrek, 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 cekrek. Selfie mas. Ya. Dan ini yang nantinya bisa memporak-porandakan amal. Dan dia pun beranggapan bahasanya, ya Ustadz, ini kan masih ikhtilaf tentang gambar, maka jangan dikomentari yang aneh-aneh Ustadz, mohon. Saya mas, as-suratu ra's, idza quti'a ra's fala suratalah. Yang dimaksud gambar terlarang itu adalah ada kepala. Kalau kepala dipenggal, maka itu bukan gambar terlarang. Dan bolehnya kita menggambar itu adalah sesuatu yang di situ ada rambu-rambunya. Jangan terlalu bergampang-gampang ria untuk selfie. Itu meskipun antum berdalih dengan perkataan ulama-ulama yang mengatakan di situ boleh, tapi sesungguhnya pembenaran itu ada tempatnya tersendiri. Bukan setiap hal bisa dibenarkan dengan seperti itu. Ingat mas, kembalikan kepada takwa yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, nggak perlu kita selfie-selfie mas. Apalagi misalnya apa? Selfie-nya ketika kita mengadakan umroh atau haji. Nasallahu alaihi. Itu penyakit semuanya. Ya, illa ma rahimallah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari yang sikap seperti itu. Itu mengerikan. Hancur amalan tapi tidak berasa. Bahkan berapa banyak kebarokahan yang dikatakan, Ustadz ini untuk laporan, karena kita menjadi panitia ini agar untuk laporan, agar umat percaya. Antum mengharap percayanya umat atau ridhonya Allah Azza wa Jalla? Mana yang antum pilih? Ini pilihan berat. Kembalikan pada takwa. Kalau kita menginginkan ridho dari Allah Azza wa Jalla, mungkin kita tidak mendapatkan apapun dari dunia ini kecuali bagian yang kita sudah takdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yakin nanti di akhirat kelak Allah akan ganti jauh lebih baik lagi. Innaka lan tada'a syai'an lillah illa badalaqallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Ahmad,
Sungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, tapi pasti Allah ganti yang lebih baik. Maka apapun yang kita tinggalkan, kita meninggalkan untuk tidak berseri-seri karena mengharap ridho dari Allah Azza wa Jalla, maka nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Sekarang ana tanya kepada antum, Mas, berapa banyak orang yang masih punya foto selfie 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu? Ada yang masih punya selfie? Imma itu Allah Azza wa Jalla jauhkan dari kita dengan gantinya HP, gantinya peralatan dan seterusnya. Akhirnya kita nggak ketahuan mana dari gambar-gambar yang pernah diambil itu, karena itu disingkirkan yang jelek-jelek itu, Mas. Kalau seandainya itu kebaikan, tentunya Allah akan berikan kemudahan untuk kebaikan itu terus tetap ada. Contoh saja, ini secara logik. Ya. Makanya kalau kemudian ada orang mengatakan, bahkan itu seorang yang mempunyai ilmu dan seterusnya, mengatakan tidak apa-apa, itu dalam rangka tahadus bin ni'am, dalam rangka untuk menceritakan nikmatan yang Allah telah berikan, itu tidak seperti itu. Nah, kita kembalikan pada takwa. Kemudian, waqad kana al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah wa huwa min jillati ulama'i tabi'in. Ya. Nah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah meninggal tahun 181 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama tabi'in yang mulia. Berkata pada zamannya, "Inna salihina fima madha kanat anfusuhum tuwatihim alal khairi." Ya. Tuwatihim alal khairi afwan wa inna anfusana la takadu tuwatina illa ala kurhin fayanbaghi lana an nukrihaha. Sesungguhnya orang-orang soleh terdahulu mereka terbiasa melakukan kebaikan secara spontan tanpa paksaan, sementara diri kita ini nyaris tidak terbiasa berbuat kebajikan, melainkan harus dengan paksaan. Karena itu sepatutnya kita memaksakan diri agar terbiasa melakukan kebaikan. Ini ajib perkataan dari orang yang Masya Allah. Fakaifal hal fi zamanina. Menurut Anda bagaimana halnya dengan kondisi di zaman kita ini sekarang ini? Sekarang kita kalau tidak memaksakan diri untuk menuntut ilmu syar'i, kapan lagi, Mas? Orang terbiasa menuntut ilmu syar'i ketika ada keluangan waktu. Kapan waktu luangnya? Kalau tidak diluangkan, kapan waktu luangnya? Itu pertanyaan berat. Nah, maka disebutkan di sini, nas'alullah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya an yusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa an yaj'ala al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ini biasa disebutkan oleh Syekh Hafizahullah di akhir liqa'nya, di akhir pertemuan beliau, di akhir kajian beliau. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk setiap akhir kajian menutup dengan doa-doa kebaikan. Kami meminta kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifat yang agung untuk memperbaiki agama kami yang merupakan harta kami yang paling berharga, untuk memperbaiki dunia kami yang merupakan tempat kami tinggal, untuk memperbaiki akhirat kami yang merupakan tempat kami kembali, dan untuk menjadikan hidup kami sebagai sarana bertambahnya semua kebaikan, dan menjadikan kematian sebagai tempat istirahat dari semua keburukan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwa-jiwa kami ketakwaan dan kesucikanlah. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikannya,
Engkaulah pelindung dan penolongnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Nasallallahu tabaraka wa taala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana mimma 'allamana wa an yazidana ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini penutup dari beliau selesai. Alhamdulillah kita selesai dari kitab Tazkiyatun Nafs. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mendapatkan kebarokahan dari kitab ini, untuk bisa kita murojaah lagi, dibaca lagi, dan ini menjadi pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Nah,